Saya buka Spirit dulu ya, sekarang kita absen. Kemarin udah yang apa namanya nih, daftar harga udah ya? Sudah, Bu. Nanti kita ke AHSP. Oke, saya absen dulu ya. Afifah, Hadir, Bu. Arda, Arda belum ada ya. Atif, Atif hadir, Bu. Farhan, Farhan belum ada. Fauzi, Fauzi belum ada. Ferdiko, Ferdiko belum ada. Gali, Gali hadir, Bu. Gevin, Gevin belum ada. Gilang, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Jalu, Hadir, Bu. Jasmine, Hadir, Bu. Latifah, Latifah belum ada. Akmario, Akmario belum ada. Fadli, Ichwar, Hadir, Bu. Asadel, Hadir, Bu. Bayu, Hadir, Bu. Fauzi, Saya, Bu. Hafiz, Hafiz belum ada ya. Raihan, Hadir, Bu. Okrabila, Hadir, Bu. Pradita, Pradita belum ada. Reza, Reza hadir, Bu. Risa, Risa belum ada ya. Tahani, Bisa hadir, Bu. oke Risa ada. Hadir, Bu. Oke, Tasya ada ya. Hadir, Bu. Yang belum dipanggil, ada yang belum dipanggil? Aman ya. Kalau gitu saya save dulu. Minggu lalu tuh berarti hari Selasa. Hari Selasa itu, oh saya di ini ya, di Bogor berarti. Oh berarti tidak ada saya jelaskan permen PUPR, saya jelaskan nggak? Enggak, Bu. Nggak ya? Oke. Sekarang saya mau ambil di learning teman-teman untuk kelompok siapa ya yang lumayan oke ya. 3 TPJJ dulu. Saya ambil di final ya, tugas-tugas mandiri sudah. Oke, saya ambil tugas mandiri aja deh. Nah, jadi nanti, tugas mandiri baru 14 orang yang submit ya, sisanya kayaknya ada beberapa yang ke email ya. Iya, Bu. Kita lihat punya Galih dulu ya. Oke, Galih ada punya, kita lihat punya Galih. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada namanya daftar pekerjaan atau bisa dibilang WBS. Kemudian ada BQ, ada calculation sheet, ada upah pekerja, harga material, dan harga alat. Nanti semuanya posisinya disamakan ya. Jadi nanti upah pekerja dan harga material itu paling depan. Nanti taruh paling depan semua. Jadi upah, harga material, harga alat atau sewa alat itu paling depan. Gitu ya. Dia paling ujung. Kemudian setelah itu nanti akan ada satu sheet namanya AHSP. Nah, AHSP ini harus sebelah-sebelahan sama siapa namanya nih? Harga ya. Harus sebelah-sebelahan sama harga. Ini namanya AHSP. AHSP itu apa? Analisa harga satuan pekerjaan.
Kita bikin aja, di sini nggak bisa ya, ini aja. Analisa harga satuan pekerjaan, gitu. Kalau gitu ya. Kemudian daftar pekerjaan, sebenarnya teman-teman pada saat mengerjakan BOQ, ini udah ada WBS-nya. Gitu ya. Jadi nanti daftar pekerjaan di-delete aja. Gitu ya. Nah, sebelahannya AHSP itu adalah BOQ. Ini sebelahnya. Ini untuk semua kelompok ya. Nanti BOQ itu adalah Bill of Quantity. Bill itu harga, quantity itu adalah volume. Ini adalah volume, kuantitinya kita masukkan ke sini. Nanti ada unit price. Oh, kita pakai bahasa Indonesia ya. Berarti harga satuan ini adalah total harga lah ya. Atau jumlah boleh. Harga aja lah. Total harga, jadi total harga. Biar membedakan sama sebelahnya. Nah, ada yang namanya harga satuan, ada yang namanya total harga. Nanti teman-teman tambahkan ya. Saya ini ada punya. Tapi ini per kelompok kan ya pekerjaannya. Nah, nanti ini kalian buatkan kolomnya. Saya infokan ya, semua yang ada di sini, link dengan calculation sheet. Ini kan udah semua ya teman-teman ya, semua yang ada di sini itu link kan? Tidak ada yang manual ya. Tidak ada yang manual ya. Maksudnya manual tuh tidak ada yang submit manual. Semuanya link ke calculation sheet. Nah, semua yang ada di harga satuan ini, linknya itu ke AHSP. Gitu ya. Coba kita kerjakan, kita masuk ke, kemarin teman-teman ada di grup description itu saya masukkan link untuk AHSP 2023 dan 2024. Bedanya apa 2023 dengan 2024? Pasti ada update-nya. Nanti kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak ada di AHSP 2022-2023. Kalau misalnya ada nanti item pekerjaan yang tidak ada di 2023, kita bisa refer ke 2022. Artinya pekerjaan tersebut tidak ada perubahan. Gitu ya. Kalau misalnya kita punya peraturan baru, biasanya ada yang kita update. Tapi kalau tidak kita update, berarti refer dengan peraturan yang lama. Nah, kemudian saya juga minta sama teman-teman copy ini ya, daftar harga ya. Sebenarnya nggak semua ini dipakai, tapi ini adalah daftar harga yang akan teman-teman pakai di project teman-teman. Gitu ya, kalau memang tidak ada ya tidak perlu diambil. Oke, sekarang kita ke, ini kita langsung teknisnya aja. Nanti kalau pada saat kita ketemu secara secara offline, nanti saya akan berikan PPT-nya ya, atau ada penjelasan mengenai penempatan ini. Oke? Sekarang kita ke AHSP. Untuk yang absen nanti ya, bentar ya. Kita ke AHSP dulu, kita buka AHSP kita. Kita ambil pekerjaannya dulu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, misalnya kita mau mencari harga satuan untuk pembersihan lokasi kerja. Kita mau ngambil ini ya. Nah, ini kita ambil pembersihan lokasi, kita ambil di AHSP. Kita jadi buka AHSP-nya. Kita coba lihat jadi kalau pada saat kita mau nyari di AHSP, kita cari di AHSP paling terbaru dulu. Jadi kita ke 2023. Nah, di 2023 itu kan ada, saya buka ini deh, buka grup chat teman-teman, nanti bingung. Kita grup chatnya apa sih? TPJ estimasi. Apa ini nama grup chat kita ya? 3JT nggak ada. Tasya aja deh, Tasya mana? Quantity surveying 3 TPJJ2. Ya namanya beda-beda gitu. Surveying ya. Iya, Bu. Oke. Jadi ada link AHSP, jadi teman-teman nanti buka linknya.
Ini saya tampilkan. Nah, di sini ada link AHSP. Ada 2023, ada 2022. Nah, ke 2023 di sini ada part 1 sampai part 4. Ada yang tidak ada partnya. Ini adalah isi dari peraturan menterinya. Gitu. Ini isinya tentang apa saja, yang memuat tentang apa, terus dia refer dengan perundang-undangan mana, pasal berapa. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau baca juga boleh, gitu ya. Kemudian di sini ada memutuskan untuk perkiraan biaya dan harga perancangan. Ini ada yang namanya HPS, harga perkiraan sendiri. Nah, harga perkiraan sendiri nanti kita yang buat. Nah, kalau ini sudah ada ketentuannya dari pemerintah, gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan harga itu atau langsung aja deh. Saya kasih ini ya, saya kasih salah satu materi dulu yang berhubungan dengan AHSP. Kita ke estimasi biaya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang biaya, kita akan mengetahui tentang dua hal. Bentar ya, saya buka dulu materinya. Kalau ini jangan. Pas kita ketemu langsung aja kalau yang ini. Sebentar ya. Di sini sih ada untuk pekerja, untuk estimate ya. Cuman kayaknya menurut saya sih masih terlalu besar ya. Maksudnya terlalu luas gitu. Teman-teman bisa saya kasih ini, tapi kalau kita punya waktu, kita akan bahas, gitu ya. Saya mau menunjukkan itu adalah komponen dari AHSP. Sebentar ya. Komponen AHSP itu ini bagaimana cara mencari quantity. Kemudian bentar ya, di sini nggak ada ya yang untuk PUPR kayaknya. Oke, nggak ada di sini berarti. Saya jelaskan dari AHSP-nya aja deh. Jadi gini, harga itu akan terbagi menjadi, ini kan AHSP PUPR tadi ya. Jadi di AHSP PUPR ini ada part 1, part 2, part 3, dan part 4. Khusus untuk part 4 itu adalah yang kita bahas untuk SMKK. SMKK kan kita bahas satu pertemuan sendiri ya, karena ini banyak sekali. Kalian udah dapat keselamatan konstruksi belum? Udah Bu, di semester ini ya sedang Oke, berlangsung. kalian ngambil ya sebelum saya ya? Pak ini ya, Pak Kusumo ya? Iya, semester ini Bu. Oke, di keselamatan konstruksi kan kalian mencari resiko atau berapa besar resiko yang ada di dalam dunia di proyek kan, misalnya dalam satu proyek ada berapa elemen dan segala macam terus mencari resikonya gitu kan ya. Iya Bu. Nah, ini salah satu yang bisa kalian ambil, kalian refer dari si perencanaan, rincian biaya untuk penerapan SMKK. 9 elemen tersebut itu adalah penyiapan dokumen SMKK, terus ada, ini bahkan ada contohnya ya, nih teman-teman yang akan dapat PW2, ini akan membuat dokumen RKK, teman-teman bisa ambil contoh-contoh dari sini nih. Gitu ya, ini udah dari PUPR. Kemudian kita lebih enaknya tuh lihatnya langsung ke ini aja, ke ininya.
Sebentar ya, kalau saya lihat dari sini tuh agak ini. Saya bukanya langsung jangan dari sini deh. Ini tergantung sinyal soalnya. Saya bukanya dari sini saya aja ya. Oke, ini yang 44. Nah, kita bisa lihat nanti 9 elemen tersebut ada di sini. Nah, nanti yang akan jadi ini adalah combine dari estimasi biaya itu harus kalian dapat K3 dulu atau SMKK dulu atau keselamatan konstruksi. Kenapa? Kalian akan menentukan ini. Proyek kalian itu tingkat resiko keselamatannya itu kecil, sedang atau besar. Nanti kalian akan mencari itu kan berdasarkan tingkat resikonya ya. Iya, Bu. Nah, itu keluarannya itu adalah konstruksi kalian itu akan termasuk resiko yang kecil, besar, atau sedang. Kalau yang kecil, kalian pakai yang dokumen ini. Ini adalah dokumen untuk konstruksi kecil. Gitu ya. Ada 9 elemen sampai kegiatan dan peralatan pengendalian resiko keselamatan konstruksi. Nah, tapi kalau misalnya kalian tingkat resiko keselamatan konstruksinya sedang dan besar, kalian pakai ini. Kalian bisa pakai dari elemen 1, penerapan SMKK-nya itu apa, terus sosialisasi promosi pelatihannya itu apa, sampai ke elemen ke-9. Elemen ke-9 itu ini. Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian resiko keselamatan konstruksi. Bu, apakah misalnya kita bikin harga itu 9 elemennya harus kita masukkan? Enggak semuanya. Kalau misalnya nanti di elemen kalian itu hanya, kan kalian bikin jembatan ya. Misalnya contoh, kita lihat dari elemen 1, ke mana ya tadi elemen 1, ini ya. Kita anggap aja kalau jembatan sudah pasti resikonya besar dan sedang atau besar ya. Ini pasti sudah ada pembuatan SMKK, dokumen, pembuatan prosedur, penyusunan pelaporan ini udah pasti ada nih. Karena kalau tidak ada dokumen ini, kalian tidak bisa ikut tender. Bahkan kalaupun kalian ikut tender dan tidak menyertakan ini, kalian otomatis tidak akan lolos. Kemudian sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Kira-kira kalau misalnya induksi keselamatan konstruksi butuh nggak safety induction? Biasanya safety induction itu selalu dilaksanakan di sebuah project. Mau project apapun pasti ada safety induction dan safety briefing. Gitu ya. Kemudian misalnya apakah patroli seperti ini ada atau tidak, atau pelatihan bekerja di ketinggian atau di lokasi yang resiko jatuh air, butuh nggak kalian kegiatan itu? Kalau misalnya tidak butuh, kalian tidak masukkan ke dalam perencanaan. Penggunaan bahan kimia, kira-kira kalian butuh nggak pelatihan ini? Kalau pelatihan ini tidak digunakan, kalian take out aja. Gitu ya. Kemudian misalnya sosialisasi penyuluhan HIV, AIDS, dan segala macam, kalau kalian tidak butuh, kalian bisa take out. Kemudian sini ada spanduk, poster, papan informasi keselamatan konstruksi. Nah, jadi kenapa kita pas lagi di BOK, kita nggak masukkan spanduk-spanduk K3 atau misalnya papan informasi. Jadi kalau pernah kalian pergi ke project itu pasti ada satu papan, itu isinya itu ada pekerja apa saja yang harus dia pakai, ada helm, ada safety shoes, ada rompi. Nah, itu adalah salah satu budget yang disediakan dari item SMKK. Gitu ya, bukan dari item persiapan manapun tuh nggak ada. Gitu. Jadi, item-item tersebut tuh include di sini, dimasukkan ke dalam sini harganya. Gitu ya. APD-nya atau APK-nya ada berapa? Berapa orang pekerja kalian? Satu orang pekerja pasti satu APD dan APK dong, gitu. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada pengelasan di sana, berarti nggak usah diambil, fasilitnya nggak perlu, pelindung mata nggak perlu, gitu. Jadi bisa di take out. Insurance, kalian butuh insurance atau enggak? Oh, kita udah punya BPJS, sudah di cover, ya udah kalau gitu insurance-nya di take out. Kemudian kalian butuh personil keselamatan konstruksi enggak gitu. Kemudian sampai ke rambu-rambu. Kira-kira rambu-rambu apa saja yang harus kalian sediakan di lingkungan konstruksi teman-teman gitu. Kalau misalnya tidak banyak yang dipakai, yang lainnya sisanya itu di take out aja. Misalnya kalian butuh konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi,
Nanti teman-teman bisa masukkan. Kalau tidak perlu. Ahli teknik jembatan kalian butuh untuk konsultasi boleh, tapi jangan lupa di sini ada harga. Kalian pastikan kalian punya harganya. OJ orang jam, orang dalam jam, dan untuk per satu kegiatan. Gitu ya. Dan sampai seterusnya. Nanti ada ini rekapitulasi SMKK. Hasil yang ada di sini jumlah A sampai I akan kita masukkan kemana? Hasil A sampai I itu akan kita masukkan di sini. Di sini kita masukkan. Nih harga satuannya. Nanti ini satu. Nanti SMKK kalian punya satu sheet sendiri hanya untuk SMKK. Tok kalian copy yang ada di part 4 kamu masukkan ke dalam Excel ini. Hanya bagian-bagian project, hanya bagian kegiatan yang ada di project kalian aja. Kalau misalnya tidak semuanya kamu pakai ya nggak masalah. Sampai sini bingung nggak teman-teman? Aman nggak? Aman, Bu. Aman, Bu. Berarti minggu depan, ini minggu depan ya, saya udah dapat nilai SMKK kalian ya. Bu mau nanya deh, Bu. Kemarin itu kan tugasnya tugas mandiri ya. Nah, maksudnya kan kalau saya sih agak kemarin sempat nanya juga kata Zanda. Nah, yang dibuat itu tuh HSP-nya segala macam itu kemarin di tugas yang project mandiri atau project kelompok ya, Bu? Nah, Kalau yang termasuk yang kemarin, sekarang SMKK, Bu. Itu yang dicantuminnya kemarin, sekarang. itu mandiri. Kemarin itu mandiri untuk presensinya teman-teman. Oke. Dan pada saat itu walaupun kalian mengerjakannya mandiri pasti saya tahu dong teman-teman kan bisa sharing kan. Ini kan pekerjaan kalian itemnya sama sudah pasti yang ada di sini semuanya teman-teman punya hal yang sama dong. Upah pekerja, upah alat, material pasti sama semua. Jadi walaupun saya bilang mandiri pun pasti teman-teman bekerja secara kelompok. Iya atau enggak? Jadi Iya, Bu. Jadi menurut saya kenapa saya minta mandiri karena saya mau absensi teman-teman aja gitu. Kalau absensi kan kalau per kelompok kan agak ini ya, lebih baik dibuat mandiri. Nah, kalau ini tugasnya kelompok. Ini tugas kelompok ya. SMKK ini minggu depan saya udah mau ada elemennya, tidak perlu semua elemen ya karena pada saat penerapannya pun mungkin minimal 3 elemen, 3 atau 4 elemen lah. 4 elemen aja lah. Minimal 4 elemen ini untuk masukkan ke resiko sedang dan besar ya. Gitu. Nah, sayang teman-teman kerjakan, minggu depan kita akan review. Jadi nanti semua pasti sama. Minggu depan kita review ya. Minggu depan kita online atau offline ya? Coba saya lihat. Sebentar, Bu, saya cek dulu, Bu. Kita masih online ya minggu depan ya? 4 November, 11 November berarti ya, masih online ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita akan bahas kira-kira untuk penentuan kalian copy aja dulu. Yang saya minta nih teman-teman pindahin permen PUPR nomor 8 ini ke Excel teman-teman. Nah, ini dipindahin ya kan bisa bagi tugas lah. Dari sini ya, dari sini sampai bawah sini kalian pindahin. Pastikan teman-teman bisa ya, di convert aja. Terus ini dimasukin ya, sampai keterangan ini di copy juga ya. Sampai sini ya. Gitu. Oke, sampai sini aman? Untuk kuantitas dan harga satuan, nanti teman-teman boleh mencoba untuk mencari kuantitinya dengan harga satuannya. Besok kita review. Ya. Oke, itu part 4 SMKK. Sekarang kita ke part 3 ya. Part 3 itu kalau nggak salah udah kita ke part 3. Nah, ini udah masuk ke
pekerjaan, item pekerjaan, kalau digedein malah jadi kecil. Kita masuk ke pekerjaan dari persiapan, dari pekerjaan mungkin kalau ada dewa tering, kalau ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan sampai pekerjaan terakhir nih, apa nih? Pemasangan pompa deh, berarti di sini masuk ke ini ya, sanitary ya, atau plumbing. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan pembersihan lahan. Kalau pembersihan lahan, kalian cek aja sini, pembersihan. Pembersihan. Nah, di sini ada pembersihan dan pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Nah, ini untuk bidang bina marga. Jangan lupa kalau kalian sudah jalan itu masuk ke bina marga, gitu ya. Nah, kita boleh pakai yang ada di sini, atau misalnya kita juga boleh teman-teman mencari secara manual juga boleh. Nah, di sini ada yang ada 3 item dalam pekerjaan AHSP, itu ada 3 item, ada tenaga, bahan, dan peralatan. Oke. Nah, kalau ini saya copy dulu ya, saya bawa dulu, biar saya copy dulu. Pembersihan dan pengupasan tanah ini ya, atau stripping. Oke, saya ambil, saya taruh di sini. Nah, ini saya terangin, kasih satu contoh ya. Teman-teman perhatikan, nanti ini akan diaplikasikan di apa namanya, punya teman-teman. Ini kalian copy 1 meter persegi pembersihan lalala, ini kalian copy. Sebentar ya. Saya copy-nya dari sini aja. 1 meter persegi. Nah, ini kode, ini item. Nah, kodenya yang mana? Kodenya yang ini. Diambil dari BOQ. Kodenya loh. Ini. Pembersihan lokasi kerja. Gitu ya. So dia bisa ada ini nggak ya, biar rapi. Nanti deh. Oke. Ini aja dulu ya. Nah, nanti setelah kode item pekerjaan, kalian copy ini nih, uraian, nomor uraian kode satuan. Jadi gini ya. Nah, kemudian di sini ada nomor A. Oke, udah ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Dalam komponen biaya ada di sini nih, harga satuan itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya biaya langsung.
Ada yang namanya biaya tidak langsung. Ada direct cost, ada indirect cost. Ini kenapa saya full deh? Nah, biaya langsung itu apa biaya langsung? Apa bedanya biaya langsung dengan biaya tidak langsung? Teman-teman ada yang tahu? Apa bedanya biaya langsung dengan biaya tidak langsung? Biaya langsung itu adalah biaya yang di-charge pada, kalau kalian lihat bangunan atau kalian gini aja, kalian melihat yang ada di sini nih. Nah, yang ada di BOQ kita inilah yang biaya langsung. Yang terjadi pada mereka inilah yang biaya langsung. Misalnya, pembersihan lokasi kerja, kita butuh siapa sih? Kita butuh pekerja, butuh mandor, atau misalnya kita punya alat dengan alat berat untuk membersihnya pakai bulldozer dan segala macam, itulah namanya biaya langsung. Atau misalnya pemagaran lokasi kerja, berarti biaya langsungnya yang mana? Upah pekerja yang ngerjain pagar, upah mandor yang ngawasin, terus bahan-bahan material yang digunakan untuk memagar lokasi. Kalau misalnya untuk pemagaran lokasi ya, kemudian butuh alat nggak butuh alat, berarti harganya yang harga langsung itu adalah harga yang terjadi pada ini nih semuanya. Misalnya ngebuat gudang, pembuatan gudang berarti apa saja yang terlibat dalam pembuatan gudang, terlibat secara langsung. Nah, kalau misalnya saya bilang pekerjaan apa ya nih? Pekerjaan pembersihan, kira-kira biaya langsungnya apa? Ada yang tahu nggak? Biaya langsung pekerjaan pembersihan. Apa aja? Tukang, mandor, Bu, tetap Tukang, mandor, apa lagi? peralatan untuk Alatnya, misalnya mengokin besi-besinya segala macam. boleh. Kemudian, ya besinya itu sendiri juga dong dihitung ya. Iya, materialnya juga, Bu. Materialnya juga. Itulah biaya langsung. Ini nih upah pekerja, upah harga alat, harga material. Ini adalah biaya langsung nih. 3 ini. Nah, biaya tidak langsung itu apa? Apa contohnya biaya tidak langsung? Biaya yang dikeluarkan di luar dari ini, tapi secara tidak langsung itu kita harus bayar untuk itu. Tidak ada di sini nih, dia nggak ada di sini nih. Tapi kita harus bayar untuk proyek itu. Kira-kira apa? Contoh, yang ada di sini ada nggak sih PM, SM, QS, QC? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Ada. Nggak Tapi ada. mereka kita gaji dong. Iya, Nah, gajinya mereka itulah dari indirect cost. Gitu. Atau misalnya contoh, kalian sebagai pengawas lapangan, kalian kerja di direksi kit dong. Nah, di direksi kit, kalian butuh listrik kan? Pasti iya, Bu. akan kita bayar listrik per bulan dong, pakai duit ya. Nah, biaya listrik, biaya operasional, mau bensin, mau ada rapat, mau apa, segala macem, meeting lah, itu kan kita harus sediakan biaya-biaya tersebut. Nah, itu kita masuk ke dalam biaya tidak langsung. Gitu. Tapi biaya tidak langsungnya itu bukan per satu proyek, tapi biaya tidak langsungnya biasanya masuknya langsung ke analisa harga satuan per item. Jadi misalnya nih, dalam pembersihan lokasi kerja nanti kita masukkan biaya tidak langsungnya di sini. Gitu. Besarannya berapa untuk biaya tidak langsung? Besarannya itu adalah 10 sampai 15%. Ini sudah include dengan profit. Jadi jangan teman-teman masukin profit di sini di harga satuan. Profit itu masuknya di sini. Gitu. Tapi terkadang ada juga yang seperti ini. Karena gini, kalau misalnya sebuah kontraktor dia mau mengambil profit,
dia itu akan susah untuk memainkan ini. Ini tidak bisa dimainkan di volume. Karena volume itu hitungannya pasti sama. Apalagi gambarnya sama ya. Jadi mereka itu nggak akan bisa main di volume. Nah, biasanya yang mereka mainkan itu di harga satuannya. Contoh seperti ini. Pada saat pekerja, kita punya rate pekerja misalnya 120.000. Misalnya rate pekerja 120.000 ya. Nah, tapi nanti pada saat kalian di apa namanya di kontraktor sudah berjalan ya, kalian tuh cari pekerja yang bisa kalian nego. Terus ternyata kalian bisa dapat yang harganya itu 90.000, udah bisa kalian udah dapat, misalnya kamu dapat dari daerah mana gitu. Nah, nanti cuannya, selisihnya ini bisa jadi profit kalian. Makanya ada yang namanya RAB, rancangan anggaran biaya, ada yang namanya RAP, rencana anggaran proyek. Nah, yang diharapkan pada kontraktor jangan sampai RAP ini melebihi RAB. Kalau melebihi RAB berarti defisit, tidak ada cuan-cuannya itu, gitu ya, yang ada nombok. Yang diharapkan adalah RAP ini lebih kecil nilainya daripada RAB. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Bu. Nah, pada saat kalian mencari harga satuan atau yang akan kalian masukkan ke dalam sini, jangan yang ngepas nanti. Nih, jangan yang ngepas. Jangan dinego-nego dulu deh, terakhir aja negonya. Negonya pada saat udah mau berjalan. Karena apa? Nanti hasil negonya kalian itu akan akan jadi profit teman-teman nanti di sini. Gitu. Dan lagi kalau yang namanya setelah tender nanti akan ada klarifikasi nih bersama para owner sebelum dia menentukan siapa kontraktornya ya. Mereka itu akan nego lagi juga di sini. Nah, mereka akan nego juga nih owner. Misalnya, kok ini mahal banget dikecilin lah. Nah, cara ngecilinnya bagaimana? Apakah kalian mau mengurangi profit? Yang mana yang duluan? Kalau kalian dinego sama owner, yang mana duluan yang akan kalian kurangi? Misalnya harga satuan kamu di sini 800.000. Misalnya ya. Sorry, jangan 800.000 deh. 300. Nah, misal 300.000 di sini harga satuannya misal. Yang mau kalian kurangin yang mana? Profit kalian, keuntungan kalian, atau pekerja kalian yang kalian kurangin? Pekerjanya, Bu. Opsi paling pertama, pekerjanya dulu kalau bisa diefisiensikan gitu. Sampai ini tidak bisa ini udah mentok nih, nggak dapet dikurangin, berarti mau nggak mau profit teman-teman yang akan berkurang. Pokoknya kalau kalian di under payungnya manajemen, biasanya jarang mereka mau ngurangin ini, mereka akan tekan di sini. Kalau ada bahan, di bahannya ditekan. Ada peralatan-peralatannya yang diefisiensikan gitu. Gitu ya. Jadi itu nanti teman-teman yang memang bekerjanya sebagai QS di project itu nanti akan berhubungan dengan RAP. Kalau bisa nanti pada saat membuat RAB nggak usah dinego-nego ya, atau harga base price-nya untuk company kalian, misalnya kalian punya rekanan dengan salah satu supplier, dia memberikan kalian diskon 50%. Yang lain tuh biasa nggak ngasih diskon gitu ya, jangan kamu bikin harga satuan di sini yang harganya udah kena diskon gitu. Nanti harga selisihnya ini akan menjadi profit teman-teman. Kan kontraktor saingan kalian kan belum tentu dikasih diskon yang sama dengan kalian gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu semua gaji karyawan, bayar security, apa namanya, misalnya ada rapat itu kita harus menyediakan ini loh, kayak ada kebutuhan rapat, misalnya ngeprint dan segala macam, ada konsumsi. Kemudian kalau rapatnya offline tapi ya, dan ada treatment, biasanya itu kita akan treatment owner. Kalau misalnya owner datang, kita harus treatment mereka dan segala macam. Itu termasuk di biaya tidak langsung. Bayar air, bayar listrik, internet, dan lain-lain, bayar telepon, itu masuk ke biaya tidak langsung atau indirect cost. Gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Di sini adalah jumlah harga
A tambah B tambah C. Atau biaya apa nih? A tambah B tambah C. Biaya apa ini? Biaya langsung, Bu. Biaya Hmm. langsung. Kemudian kita tambahkan dengan biaya umum dan keuntungan. Keuntungan itu 10-15%. Kalau saya selalu bikin 15% dulu. Kenapa? Karena pasti nanti akan dinego sama owner. Ini kan kita ngomongin tender ya. Ini adalah dokumen tender yang kalian kerjakan di estimasi biaya itu adalah dokumen tender. Gitu. Saya cari yang maksimumnya dulu. Nanti kalau misalnya kalian sudah tahu pasar, oh saingan kita itu kontraktor sebelah nih biasa kalau profitnya mereka 10%. Kalau saya bikin 15%, nanti pasti kalah. Ya udah saya bikin deh jangan 10% juga, jangan disamain. Misalnya saya bikinnya 11% gitu. Nah, teman-teman kalau udah tahu pasar atau tahu ombaknya kemana gitu, teman-teman pasti tahu bagaimana menentukan biaya umum dan keuntungan. Tapi untuk sekelas QS, biasanya bukan QS yang akan menentukan ini. Yang menentukan persentase ini adalah manajerial. Manajer ataupun director dan segala macamnya dia yang menentukan keuntungannya. Gitu ya. Jadi ini tidak dibebankan kepada QS. QS itu hanya sampai sini tok nih. Sampai sini aja. Harga satuan pekerjaan atau ini per jam ya. Enggak, kita nggak per jam. Harga satuan pekerjaannya per apa ini? Per harga satuan pekerjaannya per apa ini kita mau cari harganya? Di sini dong, 1 meter persegi. Ya berarti per 1 meter persegi dong. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke ini biar bisa kita biar cantik ya, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita masukkan harga satuan pekerja, misalnya pekerjaannya itu berapa. Nah, yang ada di sini link ya, tidak ada yang boleh masukkan manual. Ini adalah link dari 3 sheet ini. Paham ya teman-teman ya? Yang ada di sini, yang ada di harga satuan itu link. Berarti ini pekerja sama dengan kita cari upah pekerja, orang harinya 1866, mandornya ini. Berarti jumlah harga itu adalah koefisien dikalikan dengan harga satuan. Loh? Ini koma ya? Ini harusnya 1000 loh. Ya enggak? Ya harusnya kan 1000 kan? Mana ada yang mau dibayar 100 perak? Iya, Iya, Bu. 1000, Bu. Itu ya. Jadi nanti dapatnya itu sekitar bahan tidak ada, alat tidak ada, berarti dari sini sampai sini. Kemudian kalau keuntungannya 15%, kita kalikan dengan 20.000. Terus kemudian ini adalah jumlah dari gitu. Ada yang menambahkan PPN di sini, tapi ada yang menambahkan PPN-nya itu kalau di kita ya, kita nambahkan PPN-nya itu di akhir di rekapitulasi. Jangan di sini masukin PPN ya. Karena nanti bingung nanti masukin ke sini karena ini totalannya harus ada nanti penambahan PPN 11%. Oke. Nah, harga satuan pekerjaan per meter persegi kita masukkan ke sini sama dengan yang ada di sini link ya ke AHSP sama dengan ini. Tuh. Berarti untuk pekerjaan pembersihan lokasi berapa yang kita butuhkan dananya? 6.331.693 rupiah. Sampai sini bingung nggak teman-teman? Aman nggak? Aman, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Oke. Jadi nanti ini kan salah satu contoh nih. Nah, sekarang teman-teman selain SMKK, teman-teman bikin ini. Bikin ini ya. Tapi ini nggak perlu kalian isi dulu nggak apa-apa. Tapi copy paste ini aja dulu. Copy paste pekerjaan ini aja. Dibawa ke sini. Gitu ya. Untuk yang mana Bu? Untuk semuanya sampai sini.
Gitu. Sampai sini bingung nggak, teman-teman? Nggak bingung sih, tapi kok kayak banyak ya, gitu ya. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya nggak banyak. Apalagi misalnya contoh, pekerjaan pelkep ya, pembesiannya dia, dan kalau misalnya ada pembesian lagi di sini, itu itemnya sama. Jadi teman-teman bisa bikin satu analisa aja, hanya untuk khusus pembesian. Gitu. Misalnya pembetonannya ada lagi, ada beton di sini, ada beton lagi di atas. Ini kamu copy paste aja, karena itu ada item yang sama. Jangan di sini betonnya bikin 2 ya. Tapi kalau mutunya beda, boleh dipisah. Tapi kalau mutunya sama, nggak perlu dibuat jadi 2, nggak usah di copy paste. Gitu. Jadi nanti kita ambil di tempat yang sama. Contoh betonnya kita ngambil, ini kita mesti tahu Kak berapa ini. Kayak di gambar ada ya, Kak berapa. Nanti kita bisa ngambil. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Aman? Aku paham, Bu. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang koefisien. Kalian pasti bingung nggak koefisien ini apa sih? Ada yang bisa menjelaskan koefisien itu apa? Apa itu koefisien? Kapasitas pekerja, Bu. Kalau misalnya koefisiennya 0,1 berarti kapasitas pekerja dalam mengerjakan 1 meter persegi koefisiennya 0,1. 0,1 apa? Meter persegi, Bu. 1 meter persegi pekerja itu koefisiennya dalam melakukan pekerjaan itu 0,1. Oke, hampir-hampir, tapi udah cukup bagus. Nah, jadi kalau misalnya di sini koefisien ini menentukan produktivitas. Ya, yang ada di sini semua produktivitas. Kalau bahan, dia menentukan berapa banyak bahan yang diperlukan untuk 1 meter persegi. Kalau misalnya kita ngomong tentang pekerja dan alat itu adalah produktivitas. Jadi nggak heran kalau teman-teman biasanya tuh kalau ngambil skripsi tuh membahas tentang produktivitas, terus biasanya fokusnya itu ke pekerja. Tapi kalau pekerjaannya itu menggunakan alat, berarti alatnya juga dicek produktivitas alatnya seperti itu, ya. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya seperti ini. Diperlukan pekerja atau misalnya untuk membersihkan pembersihan pengupasan permukaan tanah sebesar 1 meter persegi dibutuhkan pekerja 0,1 orang hari. Maksudnya tuh gimana? 0,1 orang hari per 1 hari. 1 hari itu kita ambil selama berapa jam? 24. 8 bukan, Bu? 8. Produktivitas ya, kalau 24 jam nggak tidur dia. 8 jam ya. Gitu. 1 hari itu 8 jam. Tunggu 8, bisa 8, saya mau cek dulu ya antara 8 atau 7. Kalau nggak salah kalau di alat berat itu kita bilangnya 8 jam. Tapi kalau di estimasi biaya itu 7 jam karena ada 1 hari, ada 1 jam itu istirahat. Jadi kita tidak menghitung waktu istirahatnya dia, gitu ya. Nah, kayaknya sih 7 jam ya. Saya coba nanti saya pastikan lagi ya. Karena kalau di HSP PUPR dia mention itu antara 7 atau 8. Ini saya masih ambigu ya, teman-teman. Nanti saya cari jawabannya. Ya, kita buat dulu 8 jam sementara. Nah, maksudnya bagaimana 0,1? Maksudnya tuh bagaimana jadi 0,1 kita kalikan dengan 8 jam. 0,8 jam berapa menit ini? Kalau 0,8 jam berapa menit? Ini dikali 8, Bu. 10 dong. Iya, 48, Bu. Jadi 48 menit. Jadi kalau misalnya kita bongkar untuk mengerjakan 1 meter persegi pembersihan dan pengupasan permukaan tanah, para pekerja membutuhkan waktu 48 menit. Gitu. Itu bahasanya. Gitu ya. Kalau mandor bagaimana? Berarti kalau mandor sama dengan ini kita kalikan 28 jam. Kemudian
Kalau misalnya kalian bingung mengucapkan 0,04, jadi nanti kalian ubah aja jadi menit, gitu ya. Jadi di sini untuk mengerjakan kegiatan pembersihan dan pengupasan tanah sebesar 1 meter persegi, mandor membutuhkan waktu 2,4 menit. Nah, ada gap nih di sini, ini 48 menit, ini 2 menit. Jadi bagaimana kalau di lapangan? Untuk durasi pekerjaan itu ngikut pekerja apa ngikut mandor? Untuk durasi pekerjaan kira-kira yang ikut ya siapa yang kita ikuti? Kerja. Jadi nanti walaupun si mandornya itu bisa mengawasi selama 2,4 menit untuk pekerjaan 1 meter persegi pembersihan, tapi kalau pekerjaannya cuma 48 menit bisanya dalam 1 meter persegi, ya pasti durasinya yang ini. Bagaimana triknya? Triknya yaitu menambah pekerja. Contoh, kalau dia 48 menit satu orang, banyak kok. Berarti kalau misalnya dia punya 5 orang, kira-kira bisa keluar berapa menit? 48 menit kita bagi 5 dong. Nah, berarti makin sedikit ya waktunya. Kalau kita mau mencapai biar satu mandor terus secara kita mau ngikutin waktunya mandor juga boleh. Nanti jadinya keroyokan di sana. Mungkin nggak 5 orang. Mungkin teman-teman bisa 10 orang. Oh, nggak 10 nih, jadi 20 orang nih. Nah, kalau satu mandor 20 orang, bisa tuh ngerjainnya dalam 2,4 menit, bisa kelar nih 1 meter persegi. Tapi apa iya kalian mau hire 20 orang, terus lokasinya nggak seberapa, langsung 20 orang bikin gitu, ngerjain di sana, kan seperti itu. Nah, nanti kita juga manajemen tenaga kerja ya. Kayaknya kalian nggak ada ya manajemen tenaga kerja di MK2 ada nggak? MK2 ada nggak manajemen tenaga kerja? Kayaknya harusnya Kayaknya ada, Bu. Kayaknya ada ada, kan ya? Bu, ya. Ada kayaknya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari minggu keberapa sampai minggu keberapa tuh tenaga kerjanya 10 orang. Terus dari minggu keberapa ke minggu berikutnya nanti pekerjanya turun jadi 5 orang. Kalau nggak salah kan mau dibikin supaya ini kan, supaya gapnya nggak banyak ya. Iya nggak sih? Harusnya ada ya. Nah, itu nanti refernya, jumlah pekerja yang ada di sini akan ngaruh ke efisiensi di sana, di manajemen tenaga kerja. Tapi di estimasi biaya tidak ngaruh. Kita nggak pakai nyari pekerjanya berapa, kita nggak pakai. Ini tidak mempengaruhi. Saya cuma memberitahukan bagaimana caranya untuk mencari jumlah pekerja. Tapi tidak mempengaruhi biaya. Mau yang ngerjain 20 orang, tetap biayanya segini. Gitu ya. Semeter perseginya itu segini. Mau ngerjain 1 orang, mau ngerjain 20 orang, tetap biayanya segini. Jadi tidak ada pengaruhnya. Gitu ya. Pengaruhnya hanya ke para pekerjanya ada berapa orang. Gitu aja. Oke? Berarti untuk berikutnya teman-teman PR-nya SMKK bikin minimal 4 elemen, AHSP, sampai ini ya, dicoba aja dulu kalau misalnya yang penting pekerjaan struktur dulu aja lah. Gitu ya, bagian struktur dulu aja yang mudah-mudah dulu aja ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu udah sampai dapat harga satuan, Bu, sama jumlah harganya pokoknya. Enggak, ini Apa nggak perlu kalian bikin dulu, nggak apa-apa. Ini kayak gini nih, kayak gini aja. Di copy paste aja dari AHSP PUPR-nya. Oke, baik, Bu. Gitu ya. Nggak perlu kalian ngisi dulu, nggak masalah, nggak usah. Nanti kelamaan. Gitu. Setidaknya nanti kan kalian isi ini nih. Kan kalian ngerjain ini kan. Nah, jadi kalian bisa tahu kira-kira ada yang masih belum dimasukin nggak sih di sini, di harga materialnya ada yang butuh nggak sih gitu.
Harga alatnya ada yang kurang nggak? Mesti kita masukkan gitu. Gitu ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi kalau yang udah ada di sini, pastikan kalian punya harganya. Kalau kalian masukkan di sini, pastikan harganya udah ada di sini semua. Jangan sampai kalian nggak dapat harga. Oke? Berarti PR-nya 2 ya, untuk AHSP dan SMKK ya. Jadi kayaknya teman-teman tuh ada ini ya, ada kita nanti kita kena bengkel nggak sih teman-teman? Ada bengkel nggak sih? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Enggak ada, Bu. Oh, kan nggak ada bengkel ya? Nggak ada, Bu. Oh ya nggak apa-apa deh kalau gitu. Berarti kita masih ada cukup banyak waktu. Nggak apa-apa, kita ngebut aja nanti biar saya ngasih tahu tentang KFC project aja nanti nextnya. Kita klaim atau progress claim nanti kita akan bahas itu ya. Jadi kalian ada waktu untuk ngerjain tugas besarnya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Ini saya save atau gimana ya? Punyanya Boleh, Bu, di-share aja. Gali ya. Mau Gali boleh saya share nggak ke teman-teman nih? Boleh, Bu. Boleh ya. Saya izin dulu sama orangnya nanti nggak boleh lagi. Nggak apa-apa ya kalau misal Gali juga nggak mau, jangan dipaksa ya gitu. Enggak apa-apa, Bu, buat bareng-bareng. Nggak apa ya. Oke, ini saya kirim ke grup ya. Oke, perkuliahan kita sampai sini ya. Jadi nanti saya sisanya itu tugas mandiri atau tugas terstruktur ya sama teman-teman ya. Bu, saya tadi belum absen, Bu. Siapa namanya? Ferdiko, Bu. Ferdiko. Habis, Bu. Ferdiko. Arda juga, Bu. Bu. Ipin juga, Bu. Bentar. Ferdiko terlambat berapa menit, Ferdiko? Tadi saya udah masuk, Bu, yang Ibu bilang. Saya 11.15 sudah masuk, Bu. Ada SSH-nya juga, Bu. Oke. Tadi saya belum SS ya sama teman-teman ya. Saya Ferdiko, tadi siapa lagi? Saya, Bu, Pradita, saya Bu. ngechat tadi, Bu. Bu, satu. Ngechat di sini di Zoom. Siapa? Muhammad Hafiz, Arda, Bu. Bu, absen doang. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz telat berapa menit? Tadi saya ngechat di Ibu itu berapa ya? 11.19, Bu. 19, sih saya nggak telat ya. Siapa lagi? Kevin, Bu. Gavin terlambat berapa menit, Gavin? Tadi saya datang 11.40, Bu. Kenapa baru 11.40 datang, Gavin? Wifi-nya bermasalah, Bu. Dari tadi gagal mulu, Bu, connection, Bu. Bentar ya. Kemudian siapa lagi? Pradita, Bu. Siapa? Pradita. Radita. Telat berapa menit, Radita? Setelah 20 menitan, Bu. Oke. Yang belum ada Arda, Farhan, Fauzi, Latifa. Ada. Oh, ada. Arda telat berapa menit, Arda? Tadi join pas Ibu habis kelar absen jam 11.18-an. Oke. Kalau Farhan, Fauzi, Saya, Bu, ada, Bu. siapa? Farhan, Bu. Farhan ada. Telat berapa, Farhan? Tadi di jam 11.32, Bu. 11.32. Fauzi, Latifa, Akmario. Ada nggak? Nggak ada ya. Saya update ya. Ibu, Ya. tadi Ibu nyinggung tentang tugas besar, nanti kita ada tugas besar, Bu. Oh iya dong, tugas besar UTS sudah ada kemarin untuk PQ. Tugas besar UAS itu ada lagi. Nanti, saya share lagi deh. Tunggu ya, nggak apa-apa ya. Ini saya kasih tahu tugas besar UAS ya. Jadi tugas besar UAS itu nanti BOQ semuanya udah ada semua, harga satuannya, totalnya udah ada. Dan nanti akan ada yang namanya rekapitulasi. Nah, Oh, Bu, maksudnya dalam satu proyek yang sama kan? Maksudnya? Atau beda? emang kalian mau saya kasih project lain lagi?
Enggak, Bu. Nggak mau, Bu. Karena kalau project lain kan ngerjain lagi calculation sheet-nya. Ini kalian kerjain ulang nih. Nggak apa-apa, Bu, yang sama aja. Ya, yang sama Jelek. aja. Jadi nanti kita hanya fokus untuk mencari harga aja dulu di sampai UAS. Gitu ya. Nanti dari sini ada yang namanya kurva S. Ini goals kita juga nih. Kurva S. Pernah denger kan di MK2 ya? Pernah, Bu. Nah, nanti BOQ, SMKK, SMKK di sini aja nih. Nah, nanti rekapitulasi. Ya gitulah. Nanti rekapitulasi itu misalnya gini, ada nomor, item pekerjaan, harga, harga. Nanti kalian masukin nih nomor 1 misalnya, paket pekerjaan apa persiapan. Misalnya pekerjaan persiapan, totalnya berapa nih? Summary dari sini sampai sini dong. Nah, terus SMKK. Nanti summary dari sheet ini harusnya, tapi kalian ambil aja di sini juga nggak apa-apa. Harusnya ini adanya di sheet ini aja nih, gitu ya. Terus yang ketiga pekerjaan apa di sini? Pekerjaan tanah. Terus masuk ke pekerjaan apa lagi? Struktur bawah misal, tanahnya kemana nih? Oh udah deh ya, langsung struktur aja ya, nggak usah struktur bawah lah ya. Tapi kalau kalian mau bikin struktur bawah, struktur atas juga nggak apa-apa. Tapi rekapitulasinya nanti dibikin. Nanti ada totalnya nih, total biaya atau total harga. Kecilan ya, nih tak gedein. Nanti di sini ada totalnya nih, summary dari semuanya. Terus nanti ada PPN 11%, di sini PPN-nya. Jadi 11% dari sini. Nanti ada total biaya project nih jadinya. Yaitu ini ditambah PPN. Nah, sampai rekapitulasi dan kurva S inilah nanti goals kita di tugas besar. Nanti di kurva S, SMKK di take out ya. Ini di take out. SMKK nggak masuk kurva S. Gitu. Oke? Tapi sini bingung nggak teman-teman? Ini pas terakhir ya, tugas tugas besarnya. Aman teman-teman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya, yang nggak aman cuman bagi-baginya aja. Bisa kok kan kalian rame-rame kan? Rame-rame itu satu kelas ya? Iya kan, kalian kan proyeknya sama ya? Sama, Bu. Pasti satu kelas nih, kelompok 1 ngerjain apa, kelompok 2 ngerjain apa. Masa kayak gini aja saya yang harus kasih tahu ya. Oke, kalau begitu saya screenshot dulu nih, kita belum di screenshot. Open dulu kameranya. Ibu, mohon maaf Latifah hadir, Bu. Latifah terlambat berapa menit lah Latifah? Tadi setengah jam deh, Bu. Setengah jam. Iya. Oh ya. Kita screenshot dulu ya. Nanti saya ini buka spirit lagi. Tahani, mana Tahani? Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu ya. Kita ada dua sheet. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Berarti nanti kita nggak usah balik lagi ya habis break. Oke? Yang penting saya tahunya nanti di tugas berikutnya. Saya akan buatkan e-learningnya, jadi teman-teman bisa submit di situ. Oke, selamat siang. Selamat kembali beraktivitas, teman-teman. Yang Bu, terima Yang kasih Bu, Bu. makasih, Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Yang, Bu, terima kasih, Bu.